Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali di program sarapan pada pagi hari ini. Hari ini kita akan melihat tentang Nabi Mika. Nabi Mika, kalau kita baca di dalam Mika 1 ayat yang pertama, firman Tuhan yang datang kepada Mika orang Moreshet pada zaman Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, yaitu berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Nabi Mika tinggal di daerah Yehuda selatan, yaitu sebuah kota yang bernama Moreshet. Nabi Mika ini ada pada masa Nabi Yesaya. Pada waktu itu, bangsa Israel itu terpecah menjadi dua, yaitu Samaria dan Yerusalem. Dan pada waktu itu, di bagian Samaria, di bagian Yerusalem, hidup mereka sudah jauh dari Tuhan. Sehingga Allah mulai mencoba untuk menyampaikan sabdanya melalui hambanya, yaitu Nabi Mika, untuk memperingatkan bangsa Israel bahwa Allah sedang merencanakan untuk mendatangkan kerajaan Asyur yang akan menghancurkan kota Yerusalem dan kerajaan Babel yang akan mendatangkan kehancuran yang lebih besar lagi. Kalau kita lihat, mengapa Allah kok dengan sengaja sepertinya mendatangkan kerajaan Asyur dan Babel. Kita tahu rencana Allah itu tidak terselami oleh pikiran kita, tetapi apa yang Allah rencanakan, apa yang Allah tahu dalam kehidupan setiap dari kita juga yang tertulis di Alkitab, semuanya itu ada maksud baik Allah. Mari kita melihat lebih lanjut. Mika berbicara kepada bangsa Israel atas nama Allah. Tertulis di dalam Mika 3 ayat yang ke-8. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Mengapa Mika dengan tegas menjelaskan bahwa dia datang dengan roh Tuhan? Mengapa? Karena pada zaman Mika ini banyak sekali nabi-nabi yang sudah menyelewengkan tugasnya, menyelewengkan kedudukannya sebagai nabi. Jadi pada waktu itu banyak nabi-nabi yang sudah tidak murni 100% mendengarkan suara Allah dan menjadi keperpanjangan suara Allah. Contohnya kisah Ahab yang mencuri kebun milik keluarga Nabot. Nah, ada juga nabi yang mereka ini menerima suap dari orang kaya yang membuat orang-orang miskin kehilangan tanah mereka. Mika memperingatkan bangsa Israel bahwa penghakiman Allah akan datang, di mana bangsa yang kejam yang akan merebut kerajaan utara dan Yerusalem, serta bait suci yang nantinya akan dihancurkan dan menjadi reruntuhan. Tetapi meskipun demikian, Allah tetap memberikan janji pengharapan yang sangat luar biasa melalui juga Nabi Mika. Kita baca di Mika 2 ayat 12-13. Di judul perikopnya tertulis janji tentang keselamatan.
Dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub. Dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpunkan sisa orang Israel. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya, sehingga ramai dengan manusia. Penerobos akan maju di depan mereka, mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka, Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Allah menggunakan gembala sebagai ilustrasi bahwa Ia adalah gembala yang akan menyelamatkan dan mengumpulkan kembali kawanan dombanya, yaitu sisa-sisa dari bangsa Israel. Dan Ia akan membawa mereka ke padang yang berumput hijau dan kembali menjadi gembala mereka, dan akan mendirikan kembali bait-Nya yang telah runtuh. Dan pada akhirnya akan lahir Raja yang memimpin mereka, yaitu Yesus Kristus. Lalu akan memulihkan keadaan umat-Nya dan membawa mereka kembali. Jika kita melihat di Mika 6 ayat yang ke-8, di sana tertulis, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu hal apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Tetapi meskipun Allah telah berfirman kepada Mika, bangsa Israel juga tidak melakukan ini. Di Mika 7 ayat yang ke-8, jadi ayat yang ke-8 sampai yang ke-20, kalau kita bisa baca, nanti ada 2 poin yang kita lihat. Meskipun Nabi Mika ini diutus Allah untuk memperingatkan bangsa Israel bahwa ada bangsa Babel dan Asyur yang akan meruntuhkan dan menghancurkan bangsa Israel. Tetapi tetap ada janji pengharapan yang pasti yang Allah sudah sediakan untuk keselamatan bangsa Israel. Yang kita lihat yang pertama yaitu adalah karakter Allah. Ayat yang ke-18. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Jadi Mika mengerti betul bahwa karakter Allah itu setia. Meskipun Allah seolah-olah mengizinkan bangsa Israel menderita, tetapi tetap ada pengharapan yang pasti, ada pemulihan di depan. Dan yang kedua, karena janji-janji Allah di ayat yang ke-20, kiranya engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham, seperti yang telah kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Mari kita renungkan Bapak Ibu Saudara melalui bacaan kita pada hari ini tentang Nabi Mika dan perjalanan kehidupan kita, bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Karakter Allah itu adalah Allah yang setia, yang mengasihi saya dan saudara, yang tetap berpegang kepada janji-janji Allah, yang akan menyelamatkan kita, kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan mari kita renungkan bahwa kita adalah umat Allah yang dikasihi oleh Allah. Apa yang harus kita kerjakan untuk Allah? Yaitu kita harus belajar untuk mengasihi kembali kepada Allah, karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Demikian renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.